Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang ya teman-teman semuanya di channel Pejuang Mantri. Di video kali ini kita akan belajar bareng lagi ya mengenai latihan soal P3K Perawat. Dan bagi teman-teman yang menonton video ini, jika teman-teman suka, bisa langsung klik tombol like dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Dan apabila nanti saya ada kesalahan ketika saya menjelaskan atau jawaban dari saya, mungkin teman-teman bisa mengkoreksinya ya di kolom komentar. Oke, kita langsung aja ke soal yang pertama. Seorang laki-laki berusia 38 tahun mengalami kecelakaan. Hasil pengkajiannya, pasien membuka mata ketika diberikan rangsang suara. Terus, pasien juga melakukan gerakan menarik dari sumber rangsang nyeri dan mengucapkan suara yang tidak jelas dan tanpa mengandung arti. Pertanyaannya, berapakah nilai pemeriksaan GCS yang tepat pada kasus tersebut? A. E3M3V2, B. E3M4V2, C. E3M5V3, D. E3M3V3, atau E. E3M2V3. Jadi jawabannya C ya teman-teman, E3M5V3. Jadi di sini ada tabel GCS ya teman-teman ya. Seperti yang kita ketahui, jadi penilaian GCS ini ada 3 aspek ya. Ada eye, motorik, dan verbal. Pasien membuka mata dengan rangsang suara. Jadi skornya itu ada 3 ya. Terus motoriknya, reaksi menarik diri dari rangsang nyeri. Itu skornya 5. Dan untuk verbalnya, suara tidak jelas dan tidak mengandung arti. Ini skornya 3 ya. Oke, soal yang kedua. Seorang laki-laki berusia 55 tahun diantar ke IGD karena muntah darah. Hasil pengkajian, tingkat kesadarannya CM, terus ada nyeri tekan dan nyeri lepas dengan skala 7, hepar teraba 3 cm, terus ada spider Navy-nya positif, tensinya 100/70, nadinya 94 kali per menit, dan nafasnya 22 kali per menit. Pertanyaannya, apakah tindakan yang harus dilakukan pada kasus tersebut? A. Pasang NGT, B. Puasakan pasien, C. Berikan vitamin K, D. Berikan cairan koloid, atau E. Berikan cairan kristaloid. Oke, jawabannya A ya teman-teman, yaitu pasang NGT. Jadi di sini kata kuncinya adalah pasien itu muntah darah ya, muntah darah. Jadi tindakan prioritas yang harus kita lakukan pertama adalah yaitu mengosongkan lambung atau dekompresi dengan pemasangan NGT. Ini untuk mencegah terjadinya ulkus pepticum atau infeksi saluran cerna ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, pasang NGT. Soal yang ketiga, seorang laki-laki berusia 45 tahun diantar ke IGD karena nyeri dada. Hasil pengkajian, ada nyeri dada yang menjalar ke lengan kiri dan punggung, skala nyeri 8, bronchi positif, tensinya 100/60, nadi 70 kali per menit, nafas 24 kali per menit, dan suhu 35,8 derajat Celcius. Ketika di EKG ada gambaran infak miokard luas dan pasien sudah diberikan nitrat 10 mg sublingual. Jadi pertanyaannya, apakah tindakan selanjutnya pada kasus tersebut? A. Kolaborasi analgetik yang kuat, yaitu dengan obat morfin. B. Kolaborasi pemberian antiplatelet. C. Kolaborasi pemberian oksigen. D. Kolaborasi obat digitalis. E. Kolaborasi pemberian nitrat. Oke, jawabannya A ya teman-teman, yaitu kolaborasi analgetik. Yaitu di sini kita pakai obat morfin. Jadi kata kuncinya, pasien mengeluh nyeri dada, menjalar ke lengan kiri dan punggung, skala nyeri 8.
Oke, seperti yang kita ketahui ya, ini kan pasien ACS ya, atau akut coronary syndrome. Jadi pada kasus ini pemberian analgetik yang kuat, yaitu morfin. Seperti yang kita tahu, kalau morfin ini kan memang obat analgetik yang untuk jantung ya. Dan pemberian morfin ini juga bagus ya buat pasien ACS dengan nyeri yang sedang sampai berat. Dan pemberian morfin ini juga memang sesuai ya dengan algoritma ACS. Oke, kita lanjut ke soal keempat. Seorang laki-laki berusia 60 tahun diantar ke UGD karena tidak sadarkan diri. Pasien riwayat jatuh di kamar mandi, GCS E2M4V3, tampak jejas di area frontal, lemah dan terdengar bunyi nafas gargling. Tensi 150/100, nadinya 64 kali per menit, nafasnya 26 kali per menit, dan akral teraba dingin. Hasil CT scan-nya stroke infarct hemisfer sinistra. Pertanyaannya, apakah tindakan yang harus dilakukan pada kasus tersebut? A. Melakukan pengisapan lendir. B. Mengatur posisi Fowler. C. Memasang oksigen. D. Memasang ETT. Atau E. Memasang OPA. Oke, kita analisa soalnya. Pasien tidak sadarkan diri. Terus terdengar bunyi nafas gargling. Nah, berarti kan ada sesuatu nih di saluran nafasnya. Dan gargling ini kan biasanya berasal dari cairan ya di saluran nafas. Nah, jadi pengisapan lendir ini adalah hal prioritas yang harus kita lakukan pertama kali. Karena kita takutkan ada penumpukan sekret yang berpotensi mengakibatkan kematian. Dan ini bertujuan untuk menjaga agar fungsi jalan nafas tetap adekuat. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman, melakukan pengisapan lendir. Soal yang kelima, seorang laki-laki berusia 25 tahun diantar ke UGD dengan kecelakaan. Hasil pengajian terdapat fraktur terbuka pada femur sinistra, perdarahan masif, tensinya 90/60. Nah, ini rendah ya. Frekuensi nadi 110 kali per menit. Nah, ini takikardi. Frekuensi nafas 24 kali per menit. Pertanyaannya, apakah tindakan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Berikan O2. B. Balut tekan. C. Pasang bidai. D. Pasang kateter. Atau E. Rehidrasi cairan. Jawabannya E ya teman-teman, rehidrasi cairan. Kita coba analisa soalnya. Di sini pasien kecelakaan, fraktur terbuka. Ingat ya, terbuka pada femur sinistra. Jadi kalau pasien fraktur terbuka pasti kan ada perdarahan yang keluar ya teman-teman ya. Nah ini perdarahan masif, tensinya 90/60, jadi kan udah lumayan turun tuh. Terus nadinya 110 kali per menit, nah udah mulai naik tuh nadinya. Nah, jadi prioritas tindakan yang harus dilakukan pertama kali adalah E, rehidrasi cairan. Karena ini pasien sudah berada pada kondisi yang pre-shock ya. Oke, soal yang keenam. Seorang laki-laki berusia 29 tahun diantar ke UGD karena kecelakaan. Hasil pengkajian, kesadarannya CM, terlihat lemah, dan jejas di area antebrachi dextra. Tensi 110/80, nadi 100 kali per menit, nafasnya 24 kali per menit. Pasien didiagnosis fraktur tertutup. Nah, yang ini pasien fraktur tertutup ya. Pada radius ulna sepertiga distal dextra. Dan telah dilakukan pemasangan bidai. Pertanyaannya, apakah langkah selanjutnya yang harus dilakukan pada kasus tersebut? A. Mengevaluasi warna kulit. B. Mengevaluasi posisi bidai. C. Mengevaluasi tingkat nyeri. D. Mengevaluasi pulsasi distal. Atau E. Mengevaluasi kesimetrisan lengan. Oke, jawabannya D ya teman-teman. Jadi pada kasus di atas ini kan fraktur tertutup ya di radius ulna sepertiga distal dextra dan sudah dilakukan pemasangan bidai. Nah, ini pasiennya fraktur dan udah dipasang bidai,
Jadi ya monitor neurovaskulernya ya mengevaluasi pulsasi, sensasi, dan juga motoriknya ya teman-teman di area distal fraktur. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu mengevaluasi pulsasi distal. Nah, kita cek tuh ada pulsasi enggak, kuat enggak. Soal yang ketujuh, seorang laki-laki berusia 63 tahun dirawat di ruang ICU dengan AKI, ya, acute kidney injury. Suara nafas ronchi di kedua lapang paru bawah, edema ekstremitas derajat 2, terus ada asites, tensi 110/70, nadi 98 kali per menit, frekuensi nafas 30 kali per menit. Hasil labnya, ureum 178, kreatinin 4,6, dan pasien mendapatkan terapi furosemid 3 kali 3 ampul. Pertanyaannya, apakah yang perlu dievaluasi dari tindakan kolaboratif tersebut? A. Urin output. B. Tekanan darah. C. Frekuensi nafas. D. Kadar kalium darah. Atau E. Kadar natrium darah. Jawabannya A ya teman-teman. Kita coba analisa soalnya. Pasien dengan diagnosa AKI, terus ada ronchi di kedua lapang paru bawah, ada edema ekstremitas derajat 2, terus ada asites. Dan pasien mendapatkan terapi furosemid 3 kali 3 ampul. Nah, jadi dari kelima opsi jawaban ini yang paling tepat adalah urin output ya teman-teman. Karena ini adalah indikator penting untuk memonitor atau evaluasi fungsi ginjal.